Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yeah. Thank you, David. Thank you, Ivan. Oke, Bapak dan Ibu, percakapan dengan Nikodemus ini menjadi satu patokan, satu bagian yang penting agar kita bisa mengerti tentang perjalanan iman kita dan agar kita bisa lebih mengerti tentang apa yang diinginkan oleh Yesus di dalam misi keselamatannya dan di dalam perjalanan hidup kita sampai ke akhir yang nanti gitu. Percakapan dengan Nikodemus ini bukan percakapan dengan publik. Beda dengan ajaran-ajaran Yesus yang lainnya. Dia banyak ngajar ke publik dan dia banyak ngajar ke murid-murid. Tapi percakapan dengan Nikodemus ini bukan ngomong ke publik. Bukan ngomong ke murid-murid juga. Ini adalah percakapan private antara Yesus sendiri dengan Nikodemus. Siapakah Nikodemus itu? Di ayat 1 dibilang bahwa Nikodemus itu adalah seorang pimpinan Yahudi. Kalau seorang pimpinan Yahudi itu pasti ngerti tentang Taurat. Pasti ngerti tentang Taurat. Karena hukum Yahudi itu sangat-sangat berpatokan pada Taurat gitu. Jadi udah dibilang dia adalah seorang Farisi, leader yang sangat-sangat mengerti tentang Taurat. Jadi bisa dibilang rankingnya dia di dalam tatanan masyarakat itu sangat-sangat tinggi. Menjadi pejabat di dalam lingkungan sosial pada waktu itu. Dan Yesus ngomong berduaan dengan dia. Jadi ini adalah diskusi yang penting. Antara dua orang pemimpin. Diskusi yang penting. Dan di dalam diskusi yang penting itu tadi, dari ayat 1 sampai ayat 7, ternyata ada 3 kali diulang kata-kata harus dilahirkan kembali. Ada di ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang pertama. Yang kedua ada di ayat 5. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Yang ketiga di ayat yang ke-7. Kamu harus dilahirkan kembali. Gitu. Jadi di ayat 1 sampai 7 ayat yang singkat, Tuhan Yesus sendiri sampai ngomong 3 kali tentang lahir kembali. Ini bukti bahwa sebuah kelahiran kembali itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa kelahiran kembali itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Pada waktu itu, orang Farisi ini, si Nikodemus, walaupun dia Farisi, walaupun dia ngerti tentang Taurat, dia masih tidak mengerti tentang arti dari kelahiran kembali. Dan dia mempertanyakan, mana mungkin orang masuk kembali ke rahim ibunya? Mana mungkin? Dan Tuhan bilang, kamu yang pengajar. Jadi ternyata si Nikodemus ini bukan cuma pemimpin, tapi dia adalah seorang pengajar. Dikecam oleh Yesus. Kamu katanya pengajar, kok kamu nggak mengerti? Dan Yesus menjawab. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kelahiran kembali itu tadi? Kok Yesus sampai menekankan 3 kali dan dia mengajarkan secara khusus pada pimpinan orang Yahudi itu. Kita harus lahir kembali karena kita akan buka, ini ganjelin ya, Yohanes 3 ini ganjelin. Kita akan buka di Kejadian 2
Kejadian 2 ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Di situ bilang, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak dan Ibu, kita tahu semua bahwa ini adalah kisah penciptaan. Di awal penciptaan, di mana pada waktu itu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa yang pertama. Kenapa mereka jatuh? Karena mereka makan buah dari salah satu pohon yang terlarang itu. Dan ayat 17 itu bilang, Yesus ini yang ngomong, ngajarin si Adam, dia bilang, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan kita tahu pada hari Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, mereka tidak mati secara fisik. Tapi kalau Tuhan bilang mereka mati, pastilah engkau mati, maka pasti mereka mati. Nggak mungkin Tuhan salah ngomong, nggak mungkin Allah Bapa itu salah ngomong. Allah Bapa udah memperingatkan, kalau kamu makan buah terlarang itu kamu pasti mati. Jadi pasti mereka mati. Jadi walaupun Adam dan Hawa makan buah terlarang itu mereka tidak mati secara fisik, tapi pasti mereka mati sesuai dengan apa yang dibilang oleh Allah Bapa. Jadi yang mati pada diri Adam dan Hawa pada waktu itu adalah rohnya. Untuk teman-teman yang udah lama PA, pasti sudah mengerti bahwa di dalam paket kehidupan kita, ini terdiri dari yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Yang menjadi rencana Allah Bapa adalah Pengkhotbah 12, ayat yang ke-7. Pada waktu kita mati, debu kembali menjadi tanah, harusnya roh kembali kepada Allah yang menciptakannya. Harusnya seperti itu, dan itu yang menjadi rencana Bapa. Kita tahu semua bahwa tubuh kita ini cuma daging dan tanah, terbuat daripada lempung. Ada waktunya tubuh kita ini nanti expired dan kembali menjadi tanah. Tapi kita juga mengerti bahwa di dalam tubuh kita ada sesuatu yang bernilai kekal. Dan yang kekal itu adalah roh. Harusnya roh ini kembali kepada Allah Bapa yang menciptakannya. Ini yang menjadi planning Allah Bapa. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah Kejadian 2 ayat 17. Pada waktu Adam dan Hawa makan buah terlarang itu tadi, mereka rohnya mati. Nah, jadi bagaimana dong? Coba kita buka di Kejadian 5 ayat yang ketiga. Ini lebih jelas lagi. Bilang, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Seth kepadanya. Perhatikan Alkitabnya, Bapak dan Ibu. Kejadian 5 ayat yang ketiga. Gini deh, kita baca ayat satunya deh, ayat 1 sama 3 ya, biar kelihatan perbedaannya. Ayatnya 1, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan Allah, yang diciptakan Allah itu siapa? Cuman Adam dan Hawa. Jadi pada waktu Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi Adam dan Hawa dibuat menurut rupa Allah. Rupa Allah tuh kayak apa? Kita dari kecil kita udah belajar bahwa kita itu serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah itu apa maksudnya? Maksudnya adalah kita punya roh itu. Makhluk hidup yang lain, yaitu tumbuhan dan hewan, mereka punya badan juga. Tapi mereka tidak punya roh. Sedangkan kita manusia, kita diciptakan seperti Allah Bapa, serupa dengan Allah, karena kita punya roh. Tapi bandingkan dengan ayat yang ketiga.
Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Nya di situ huruf kecil. Karenanya huruf kecil berarti anak-anaknya Adam dan Hawa bukan serupa segambar dengan Allah, tapi serupa segambar dengan Adam. Kenapa mereka serupa dengan segambar? Kenapa mereka serupa dan segambar sama Adam, bukan sama Allah? Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Jadi rohnya sudah mati. Kejadian 2 ayat 17 udah digenapi. Mereka sudah makan buah dari pohon pengetahuan. Jadi rohnya sudah mati. Seperti yang diperingatkan Bapak di Kejadian 2 ayat 17. Dan ternyata kita mengenal ini dengan istilah dosa asal. Hakikat dosa itu nurun. Dosa turunan, dosa Adam. Pada saat Adam dan Hawa punya keturunan, ternyata dosa asal itu kebawa. Jadi sebenarnya pada waktu manusia lahir, udah ada yang namanya bawaan dosa kan, yang kita sebut dengan dosa asal itu tadi, hakikat dosa itu tadi. Jadi sebenarnya pada waktu kita terlahir, kita ini serupa segambar oleh dengan Adam yang sudah bawa yang namanya hakikat dosa itu tadi. Sudah ada seperti itu. Makanya kita punya hasrat-hasrat negatif. Makanya kita, kalau orang bilang bayi lahir putih, itu tidak benar. Karena kita sudah punya kecenderungan untuk berdosa. Buktinya apa? Bayi lahir egonya tinggi. Kalau nggak diturutin, dia lihat mainan itu, dia suka padahal itu punya kakaknya, dia akan ambil. Kalau dibilang nggak boleh, itu kan bukan punya kamu. Dia akan marah, nangis-nangis, gulung-gulung. Kenapa? Egonya tinggi. Ini salah satu bukti bahwa ada yang namanya hasrat ego yang menjadi bawaan manusia. Hasrat kedagingan yang menjadi bawaan manusia. Jadi itu kenapa Tuhan mengajarkan tentang kelahiran baru. Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena Tuhan mau roh kita dilahirkan kembali. Manusia yang tadinya terlahir dengan roh yang cacat, yang mati sebetulnya. Karena kita bukan lagi serupa dengan Allah Bapa. Kita serupa dengan Adam yang sudah bawa hakikat dosa itu tadi. Dan Allah tidak mau roh kita semua binasa, karena Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang itu bicara tentang janin, bayi, orok. Semuanya, even yang masih janin, bayi, orok pun ternyata sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23 bilang, upah dosa adalah maut. Jadi, karena upah dosa adalah maut, ayat tidak bilang upah dosa besar, maut. Upah dosa kecil, yang pinggiran-pinggiran aja deh, yang anget-anget aja, api-api kecil. No, ayat nggak bilang seperti itu. Mau dosa besar, mau dosa kecil. Bahkan hakikat dosa asal pun bisa akan membawa kita pada kebinasaan. Dan Tuhan tidak menginginkan itu terjadi pada kita. Makanya pengajaran tentang Nikodemus ini tadi bicara tentang sebuah kelahiran baru. Di mana Allah sangat-sangat mau roh kita dilahirkan kembali. Sehingga rencananya digenapi. Yaitu pada waktu tubuh kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Allah yang menciptakannya. Ini yang menjadi rencana Allah. Jadi sampai 3 kali Tuhan bilang bahwa kita harus dilahirkan lagi. Dilahirkan dari apa? Ayat 5 bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari 1, air, 2,
roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Rupanya ada 2 syarat yang harus kita miliki sehingga kita bisa dilahirkan kembali, yaitu kita lahir dari air dan roh. Apa itu air? Apa itu roh? Air kita semua tahu ya bahwa kita dibaptis oleh air. Oleh air kita punya simbol, air itu membasuh, air itu membersihkan, air itu adalah menghidupkan. Orang bisa hidup tanpa makan, tapi orang tidak bisa hidup tanpa air. Jadi air adalah gambaran sesuatu yang memberi hidup. Selain itu, air menggambarkan seperti ini. Kita tahu ada, kalau Kristen ada yang namanya baptis selam. Kalau Katolik ada yang baptis percik, ada yang baptis di selam juga gitu. Tapi air menggambarkan gini, pada waktu misalnya ini adalah batasan air ya, pada waktu kita masuk tenggelam di dalam air, sebenarnya kita tidak bernapas dan kita mati. Kita mati tenggelam. Tapi setelah kita keluar dari air permukaan, di situ kita dihidupkan lagi. Jadi lewat baptisan air, apapun caranya, itu sebetulnya adalah gambaran kita mati, lalu kita dihidupkan lagi. Oleh air yang membasuh, yang membersihkan, oleh air yang menjadi sumber kehidupan setiap makhluk. Air juga, baptisan air itu juga menjadi tanda bahwa kita vote pada Yesus. Gini Bapak dan Ibu, vote, kita tahu vote ya, kayak pemilu kita harus memilih untuk nyoblos. Nah, kenapa kita harus nyoblos untuk milih? Karena kita punya kehendak bebas, sekaligus kita punya kewajiban. Kita bukan cuma punya kehendak bebas, tapi kita juga punya kewajiban untuk milih. Mau milih partai nomor 1 atau mau milih partai nomor 2, kayak gitu kan? Nah, untuk menunjukkan saya memilih partai nomor 1 atau partai nomor 2, saya harus do something. Coblos nomor 1 atau coblos nomor 2 untuk menunjukkan saya pilih kubu yang mana. Kayak begitu. Demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Kita punya kehendak bebas. Dan kita wajib untuk menyatakan diri untuk memilih kubu mana yang aku mau ikutin. Ikut kubunya Yesus atau ikut kubunya dunia. Kita semua tahu siapa pemimpin dunia. Pemimpin dunia adalah iblis gitu. Jadi kita harus menyatakan diri. Kita harus vote. Kita harus coblos untuk menyatakan dengan kehendak bebas kita, saya mau milih kubunya ini. Dan kalau saya mau memilih kubunya Yesus, tanda voting saya, tanda saya ikut pemilu nih, tanda kalau saya memilih Yesus adalah lewat baptisan air. Kayak begitu. Jadi actionnya adalah baptisan air. Di mana saya ditenggelamkan, manusia lama saya mati, lalu saya keluar hidup lagi, mempunyai sebuah kehidupan baru. Saya sudah dibasuh oleh air menjadi bersih, dan saya sudah hidup lagi dan diberi kehidupan baru oleh air yang menghidupkan. Berikutnya, air itu gambaran apa? Kita balik di Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Sebab jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air biasa. Kalau diminum, ya pasti haus lagi. 1 jam, 2 jam kita haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Rupanya di sini Tuhan mengajarkan, lihat perekopnya biar kita tahu. Ini percakapan dengan Samaria, orang yang tadinya dianggap sebagai pendosa.
Orang yang tadinya dianggap sebagai orang yang kotor. Itu kenapa dia pergi ke sumur siang-siang hari, biar nggak ketemu orang. Kalau dia pergi ke sumur orang, kalau ke sumur itu kan pagi-pagi atau sore-sore kan, waktu adem-adem gitu loh, waktu adem-adem. Jadi rame gitu kalau sore atau pagi gitu. Tapi dia perginya siang-siang, biar nggak ada orang. Kenapa dia pergi nggak ada orang? Karena dia males ketemu orang. Orang menghina dia, orang mencerca dia, jadi kuping dia panas. Udah deh, daripada kuping dia panas, lebih baik dia menghindar aja. Dia pergi siang-siang. Lupanya Yesus nungguin dia siang-siang itu tadi. Dan Yesus mengajarkan kepadanya tentang air kehidupan. Sambungan dari pengajaran tentang Nikodemus itu tadi. Nah, Tuhan bilang, kalau minum air biasa, ya pasti haus lagi. Tapi kalau kita minum air yang diberikan oleh Yesus, kita tidak akan haus lagi. Malahan air yang diberikan oleh Yesus itu akan menjadi mata air di dalam hidup kita. Keren banget. Kalau kita minum air yang dibeli oleh Yesus, ini bukan hanya memuaskan dahaga kita, tapi juga akan menjadi mata air. Kalau kita punya mata air di dalam kehidupan kita, kita pasti akan selama-lamanya puas. Karena tidak haus lagi. Jadi air apa itu? Air apa itu yang diberikan oleh Yesus? Kita mundur ke ayat 10. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu," Yesus ngomong tentang dirinya sendiri. Yesus ngomong tentang awake dhewe, dia Yesus sendiri. "Jikalau berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya, dan ia akan memberikan kepadamu air hidup." Pernyataan bahwa Yesus yang adalah Allah memberi manusia air hidup. Sesuatu yang dikonsumsi dan memuaskan kita dan malah menjadi sumber kehidupan untuk kita. Sambungkan ke Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Teman-teman, aku akan coba pelan-pelan banget ya, biar ini air dan roh ini biar bisa benar-benar dimengerti, dipahami, masuk ke dalam kehidupan kita. Ayat 37-38. Kembali lagi, judul perikopnya bicara tentang air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Sama pernyataannya. Dia akan ngasih air. Orang yang datang pada dia akan dikasih air. Dan air itu akan memuaskan. Air itu akan melepaskan dahaga, bukan hanya melepaskan dahaga, tapi menjadi sumber kehidupan, sumber mata air. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh orang, oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat 39 itu sebetulnya sambungannya, tapi hari itu belum terjadi karena Yesus belum dibangkitkan, ya. Tapi dia sudah menjelaskan bahwa akan ada roh nanti yang akan menggenapi air itu, tapi nanti setelah dia bangkit, setelah ada pencurahan roh. Tapi hari itu dia sudah menjelaskan bahwa dialah air hidup. Yesus sendirilah yang akan memuaskan kita. Pada saat apa? Pada saat kita memilih untuk datang kepadanya. Jadi bukan Yesus yang ujuk-ujuk datang lalu kasih kita air, enggak. Tapi kita punya kehendak bebas, kita yang harus memilih untuk datang kepadanya, menimba air yang memberi kehidupan itu tadi, di situ kita baru dipuaskan. Di situ kita baru punya air hidup itu tadi yang mengalir dari dalam kehidupan kita,
dari dalam roh kita untuk menjadi sumber mata air yang memuaskan, Bapak dan Ibu, manusia ini kan susah sekali ya untuk menjadi puas. Kalau kita punya gaji 1 juta, kita angan-angan nanti kalau gajiku 3 juta kayak apa ya, aku punya ini, aku punya itu. Nanti kalau kita udah punya gaji 3 juta, kita akan angan-angan, aduh nanti kalau gajiku 5 juta kayak apa ya, aku kepengen nih punya gaji 5 juta. Nanti kalau udah punya gaji 5 juta, kita pun angan-angan, aduh kepengen dia punya gaji 10 juta gitu. Jadi manusia itu susah sekali dipuaskan. Tadinya angan-angan kepengen jadi misalnya, jadi lurah. Udah jadi lurah, mikir lagi, aduh jadi wali kota enak ya. Ntar udah jadi wali kota, kepengen lagi jadi gubernur. Udah jadi gubernur, kepengen lagi jadi presiden. Gak ada puasnya. Jadi itu yang namanya hakikat dasar manusia. Kecenderungan negatif manusia. Tidak bisa puas. Tetapi saat kita bersatu dengan air hidup. Tadi ada yang bilang, ayat mengatakan, air hidup itu akan memuaskan kita. Membuat kita puas di dalam kehidupan. Bapak dan Ibu, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa puas dengan kehidupannya. Walaupun dia cuma punya 1 juta, tapi dia bisa menikmati hidupnya, dia puas, dia bahagia. Beda dengan orang yang punya 100 miliar, tapi dia masih kepengen 150 miliar, dia tidak akan happy. Dia tidak akan bahagia. Karena apa? Tidak ada rasa puas. Jadi sebetulnya rasa puas ini yang membuat manusia happy. Joy yang membuat manusia punya joy. Dan itu baru bisa kita dapat kalau kita menimba dari air kehidupan. Dan ternyata air kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Kalau dulu-dulu kita sering belajar bahwa Yesus itu adalah firman. Dan firman itu adalah roti kehidupan. Hari ini kita belajar bahwa Yesus bukan hanya roti hidup, tapi dia adalah juga air hidup. Buat teman-teman yang belum pernah mendengar bahwa Yesus itu adalah roti hidup, saya akan review secara cepat. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau firman adalah Allah, maka firman dan adalah Allah itu satu. Karena firman adalah Allah. Maka lewat firman kita mengerti Allah. Lewat firman kita tahu pikiran Allah. Lewat firman kita tahu isi hati Allah. Lewat firman kita mengenal Allah. Lalu Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, firman itu menjadi manusia. Dan kita tahu nama manusia itu adalah Yesus. Jadi firman yang adalah Allah itu adalah Yesus sendiri. Lalu di Yohanes 6 ayat 41, 48, 51, 58 bilang, ini Yesus yang bilang, Yesus yang adalah firman, Yesus yang adalah Allah, ya, Yesus yang adalah firman, Yesus yang adalah Allah di Yohanes 6 ayat 41, 48, 51, 58, dia bilang, akulah roti yang turun dari surga. Jadi, kesimpulannya, firman yang adalah Allah, yang adalah Yesus, adalah roti yang turun dari surga. Makanya kita bilang, firman itu adalah roti yang mengenyangkan tubuh rohani kita. Kalau tubuh jasmani, ingat ya, ada yang namanya tubuh jasmani, ada yang namanya tubuh rohani. Tubuh jasmani kita pasti makan nasi, bakmi, kue tiaw, bacang, segala macam. Tapi tubuh rohani kita juga harus makan. Dan makanan yang menjadi tubuh rohani kita, itu adalah firman. Karena ayat mengatakan firman yang adalah Allah, itu adalah Yesus yang adalah roti yang turun dari surga. Itu. Tapi hari ini kita pun belajar bahwa ternyata Yesus itu bukan hanya roti yang turun dari surga, tapi dia juga adalah air hidup. Berarti apa? Air yang memuaskan kita dan air yang memberi kita hidup secara rohani.
Sampai di sini mudeng ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Apa itu benih yang tidak fana? Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Rupanya firman Allah itu hidup dan kekal. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Yesus yang adalah Allah sendiri. Makanya itu bernilai kekal. Dan kita harus dilahirkan dari air yang adalah firman, yang adalah Yesus. Biar kita pun juga, roh kita pun juga dilahirkan kembali, dan roh kita pun juga istilahnya katut kebawa menjadi kekal oleh firman itu. Maka karena apa sih? Matius 4 ayat 4 ini boleh dibaca, ada ayat paralelnya di Lukas 4 ayat 4. Sama ayatnya, Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4 itu bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa? Karena roti untuk jasmani ada waktunya nanti badan kita kembali menjadi debu tanah. Tapi manusia tidak hidup dari roti aja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman ini adalah makanan bagi tubuh rohani kita, sehingga tubuh rohani kita bila dikasih makan firman secara rutin bisa membawa kita kepada kekekalan. Kenapa ini penting sekali Tuhan ajarkan kepada kita tentang lahir baru itu tadi, tentang makan firman yang adalah roti bagi tubuh rohani kita, yang adalah air bagi tubuh rohani kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi kita kasih karunia keselamatan. Kalau kita ingat, tadi kita udah baca ya, sebenarnya kita terlahir dengan roh yang sudah mati. Karena kita tidak serupa dengan Allah. Kita serupa dengan Adam yang sudah membawa hakikat dosa. Yang terlahir dengan bawaan dosa asal. Seluruh manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kita terlahir dengan roh yang mati sebetulnya. Dan upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan tidak mau kita mengalami maut. Maka dia lakukan sesuatu agar kita tidak menghadapi maut kekal itu tadi. Dan yang dia lakukan adalah dia datang untuk menebus kita. Menganugerahkan keselamatan lewat kematiannya. Menganugerahkan keselamatan lewat kematiannya. Maka kita bisa menjadi hidup lagi. Roh kita bisa menjadi hidup lagi. Dan Tuhan mau kita mempertahankan keselamatan itu. Sekali lagi, teman-teman, aku ulang. Kasih karunia keselamatan yang kita terima oleh karena salib Yesus itu adalah gratis. Makanya namanya kasih karunia. It's a grace. Rahmat. Namanya rahmat itu kado. Gratis. Ini kita terima karena Tuhan memang cinta sama kita. Tetapi kasih karunia keselamatan ini tadi harus dipertahankan. Harus dipertahankan sehingga kita bisa bawa keselamatan itu tadi sampai kekal. Tuhan tidak mau kita kehilangan keselamatan di tengah jalan. Tuhan tidak mau kita kehilangan keselamatan di tengah jalan. Jadi kayak begini loh ya, kita ilustrasikan aja. Kalau kita mau masuk nonton, otomatis kita harus beli tiket dulu dong ya. Otomatis kita harus beli tiket dulu untuk nonton. Tapi sekarang jam 2, nonton kita masih jam 7. Jadi masih ada banyak waktu gitu. Padahal kita beli tiket jam 2. Maka kita pergi jalan-jalan dulu. Kita pergi makan, kita pergi window shopping, kita pergi
ngobrol-ngobrol gitu. Tiket ini kita kantongin. Nah, kalau jam 7 waktunya nonton, ternyata tiket ini tidak ada di kantong kita, pasti kita nggak bisa masuk ke gedung bioskop kan? Walaupun kita sudah beli tiket itu, kita nggak bisa masuk juga untuk nonton. Kenapa? Karena tiketnya itu hilang. Sama Bapak dan Ibu. Pada waktu kita terima kasih karunia keselamatan itu tadi, yang kita iakan lewat baptisan, kita itu udah ngantongin yang namanya tiket keselamatan. Cuman masalahnya, setelah dibaptis, kan kita nggak langsung mati gitu ya. Kita nggak langsung mati gitu. Kita masih hidup sampai nggak tahu kapan waktunya Tuhan panggil kita untuk check out. Nah, selama perjalanan kehidupan kita itu tadi sambil nunggu waktunya check in di sono, bisa jadi tiket keselamatan ini mati. Tiket keselamatan ini hilang gitu. Gara-gara apa? Ya mungkin saya teledor, saya jatuhin gitu. Hasrat kedagingan saya muncul dan membuat saya berdosa lagi. Atau saya mengikuti dunia yang lebih populer, yang lebih yang lebih banyak mendominasi kehidupan kita. Maka saya bisa aja kehilangan tiket keselamatan itu. Ingat, upah dosa adalah maut. Mau dosa kecil, mau dosa besar, upahnya adalah maut. Nggak dibilang upah dosa besar, maut, upah dosa kecil yang pinggir-pinggiran neraka aja yang angkat-angkatan. No, mau besar, mau kecil, upahnya adalah maut. Jadi Tuhan mau kita mempertahankan tiket keselamatan ini tadi. Makanya dia mengajarkan tentang kelahiran baru. Dan kelahiran baru ini bukan hanya disimbolkan dengan air, yang dimana kita masuk mati lalu kita hidup lagi. Yang disimbolkan dengan air sebagai sumber kehidupan. Tapi kita harus benar-benar bersatu dengan air yang adalah firman, yang adalah Yesus sendiri yang akan menuntun kita untuk mempertahankan tiket keselamatan ini tadi. Jadi, iya, pelajaran Nikodemus ini penting. Karena di situ kita bukan hanya diminta untuk lahir baru, tapi kita juga diajarin agar kita bisa mempertahankan keselamatan yang sudah kita terima. Berikutnya, kembali ke Yohanes 3 ayat yang kelima. Tadi itu bicara tentang air, tapi kan ada dua hal yang membawa kita pada kelahiran baru. Satu air, satu lagi adalah roh. Rohnya huruf besar. Jadi kita udah tahu, itu bicara tentang Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Garisin kata-kata melahirkan kita kembali, ya. Ingat tadi kita yang terlahir secara fisik. Ternyata kelahiran kita ini membawa hakikat dosa. Ada yang namanya dosa asal. Seluruh manusia udah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita lahir itu udah tidak punya roh sebetulnya. Karena kita bukan serupa dengan Allah. Kita serupa dengan Adam. Yang rohnya sudah mati oleh karena dosa. Makanya kita punya hasrat kedagingan. Dan 1 Petrus 1 ayat 3, kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada satu yang hidup penuh pengharapan. Kita dilahirkan kembali karena Yesus yang bangkit. Kita sekarang terima Roh Kudus. Karena Yesus yang bangkit, kita punya Roh Kudus dan kita sekarang dibangkitkan oleh pengharapan baru. Yakobus 1 ayat yang ke-18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Nah, kembali ya kayak yang tadi. Kalau firman itu adalah air yang memberi kita hidup. Yakobus 1 ayat 18 juga bilang bahwa firman ini adalah
firman adalah kebenaran. Firman adalah kebenaran. Bisa dicatat, ini paralel dengan Yohanes 17 ayat 17 yang juga mengatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Rupanya kebenaran ini akan membawa kita bangkit, hidup lagi, lahir lagi. Bukan cuma lahir baru, tapi membawa kita menjadi sulung pada tingkat tertentu. Ya, bukan sulung benar-benar sulung dari semua-semuanya, tapi sulung pada tingkat tertentu. Sulung pada tingkat tertentu itu kayak gimana? Misalnya, gimana ya kasih contohnya ya? Misalnya, di antara komunitas kecil kita, kita bisa menjadi yang paling sulung. Kita bisa menjadi orang yang paling berhikmat. Iya, di komunitas kecil kita. Tapi di level lebih atas, komunitas itu kan ada level-levelnya ya. Ada mungkin level kayak di gereja. Ada yang namanya lingkungan, ada yang namanya paroki, ada yang namanya keuskupan. Bisa juga di level tertentu, tingkat lingkungan, saya adalah orang yang paling sulung, dalam tanda kutip, yang paling berhikmat. Gitu. Tapi di level atasnya, yaitu level paroki, ada lagi orang yang lebih berhikmat daripada aku. Gitu. Apalagi di level keuskupan, ada yang jauh lebih berhikmat daripada aku. Nah, Tuhan mengajarkan pada kita, oleh kelahiran baru ini tadi di dalam firman, dia mengajak kita lahir baru, agar kita menjadi sulung di dalam level tertentu. At least di keluarga kita harus menjadi yang paling sulung ini tadi. At least di keluarga kita. Mungkin di level lingkungan, ada orang lebih sulung daripada aku. It's okay. Tapi mungkin di level lingkungan pun aku menjadi paling sulung juga. It's okay juga. Tapi pasti masih ada lagi di atasku level paroki yang lebih sulung. Kalau orang dunia bilang di atas langit masih ada langit gitu. Tapi Tuhan menuntut kita agar kita lahir baru dengan tujuan agar kita bisa menjadi sulung di tingkat tertentu. Lalu naik lagi sulung di tingkat tertentu. Lalu naik lagi sulung di tingkat tertentu. Itu bicara tentang pertumbuhan rohani kita. Tapi Tuhan mau kita menjadi sulung di tingkat tertentu. Dan untuk bisa menjadi sulung itu tadi dibutuhkan sebuah kelahiran kembali di dalam air dan roh. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Pemikiran kita, hati kita harus lebih jauh daripada dunia ini. Terlalu sering kita hanya terfokus pada apa yang menjadi populer di dunia, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita dunia. Loh, fokus untuk memikirkan kebutuhan kita di dunia, nggak salah. Tapi kalau kita berhenti hanya sampai di situ, maka kita akan terjebak. Karena apa yang di dunia ini nanti pada akhirnya akan binasa juga kan. Ada waktunya kita bye-bye dengan semua yang ada di dunia itu tadi. Maka ayat mengatakan, rohlah yang memberi hidup. Biar apa? Ada Roh Kudus menuntun kita agar hati, pikiran kita, fokus hidup kita bisa lebih jauh daripada dunia ini tadi, yaitu mempertahankan kekekalan. Semoga satu ayat ini, 3 ayat ini yang bicara tentang lahir kembali oleh air dan roh bisa cukup dimengerti sampai di sini. Bahwa ini adalah sesuatu yang memang Tuhan mau kita punya. Kita memilih untuk lahir kembali, memilih Yesus. Dan kelahiran kembali ini tadi bukan hanya membuat kita roh hidup, tapi membawa roh kita bisa bertahan oleh firman, oleh air, oleh Roh Kudus, mempertahankan keselamatan ini sampai kekal. Jadi teman-teman, kita bisa bilang hari ini ya, kalau orang percaya itu sebetulnya lahir 2 kali, mati 1 kali. Yang pertama, dia lahir secara fisik, lalu yang kedua dia lahir lagi secara rohani, tapi dia akan mengalami kematian secara fisik aja. Karena roh kembali kepada Allah yang menciptakannya. Sesuai dengan rencana Bapa. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Tapi buat orang yang tidak percaya, dia lahir 1 kali, mati 2 kali.
lahir fisik doang, mati rohaninya, lalu mati lagi fisiknya. Sesuai juga dengan ayat Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Kayak begitu. Orang percaya lahir 2 kali, mati 1 kali. Orang tidak percaya lahir 1 kali, matinya 2 kali. Lahir baru adalah sebuah keharusan. Lahir baru adalah sebuah keharusan untuk kita. Dan setelah kita lahir baru, kita harus mempertahankan keselamatan itu tadi sampai di akhirnya. Nah, aku lepas speaker bentar. Nah, berikutnya. Kalau kita ngomong tentang lahir baru, itu pasti bukan berhenti pada sebuah tindakan atau kegiatan fisik doang. Karena tadi sudah ditekankan banget bahwa kelahiran baru itu akan mengubah inner kita. Karena di situ kita akan bersatu dengan air kehidupan dan dengan roh Allah. Jadi pasti ada sesuatu yang berubah, bukan fisiknya, tapi innernya. Sama seperti pada waktu di Kejadian 2 ayat 17. Ada mati bukan fisiknya, tapi innernya. Karena ada mati bukan fisiknya, tapi innernya, maka pada saat kita lahir, bukan fisiknya, tapi innernya yang lahir. Jadi kalau kita ngaku diri, saya sudah lahir baru, itu bukan bicara, oh saya sudah rajin PD, saya sudah PA, saya sudah pelayanan, saya sudah jadi lektor, saya sudah jadi depa, saya sudah choir, apa segala macam gitu. Enggak. Tapi kelahiran baru itu bicara tentang inner kita. Inner kita ini udah berubah apa belum? Kalau saya rajin PD, saya komuni, saya pelayanan, tapi saya enggak suka firman, sebenarnya patut dipertanyakan. Udah lahir baru apa belum gitu. Orang yang sudah lahir baru itu pasti balance antara inner dan fisikalnya. Antara yang di dalam roh tidak kelihatan dengan kegiatannya yang kelihatan. Pasti balance. Kalau cuma kegiatannya doang, aktivitas badaninya doang yang kayaknya maha hadir di setiap komunitas, di setiap Zoom, belajar ini, belajar itu, tapi innernya gak suka firman, lidahnya maki-maki gitu. Kesombongannya masih tingkat dewa gitu. Sebenarnya patut dipertanyakan tentang kelahiran barunya itu tadi. Karena kalau lahir baru itu pasti antara tindakan lahiriah sama inner itu balance. Tindakan lahiriah sama inner itu tadi balance. Jadi kalau aku bisa bilang gini ya, orang yang lahir baru itu pasti ciri utamanya dia mencintai kitab suci, menikmati membaca kitab suci, menikmati untuk menghayati kitab suci. Kenapa? Karena sudah diwanti-wanti di Yohanes 3 ayat 5, lahir baru itu dari air dan roh. Dan sudah diulang-ulang dijabarkan, air itu ternyata adalah firman, yang adalah Yesus sendiri, yang adalah air hidup. Jadi kalau lahir baru oleh air yang adalah firman, ya harusnya dia bisa menikmati akan firman itu tadi. Kalau cuma aktivitasnya doang, ada di gereja, tapi dia tidak bisa menikmati firman, dia tidak bisa menghidupi firman itu tadi, tidak bisa menghayati firman itu tadi, sebetulnya patut dipertanyakan kelahiran barunya. Ini kita bukan untuk mempertanyakan orang lain ya, tapi kita untuk introspeksi diri sendiri. Apakah aku sudah menikmati firman? Apa aku sudah menghayati? Apa aku sudah mencoba untuk menghidupi firman itu tadi? Termasuk aku juga harus belajar itu tadi. Kenapa? Karena ada hasrat-hasrat negatif. Kedagingan ini yang masih nempel sama kita. Di situ kita berjuang untuk terus bisa menikmati, menghayati, dan menghidupi firman itu tadi sebagai tanda kelahiran baru, plus sebagai sarana untuk mempertahankan keselamatan. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau kita lahir baru, inner kita sama activities kita akan menjadi balance. Karena kalau kita nggak balance, kita cuma doa doang,
tapi kita tidak bisa menikmati firman, doa kita pasti isinya cuma minta-minta doang. Doa kita pasti kayak apa ya? Mikir Tuhan itu kayak mesin ATM doang. Nggak bisa kita untuk doa syafaat. Kita tidak ada kepikir untuk berdoa, mendoakan orang lain gitu. Kita tidak berpikir berdoa itu sebagai tanda syukur atau komunikasi kita dengan Tuhan. Enggak. Karena tidak ada firman yang memimpin doa kita. Ingat ya, tadi sudah dibilang bahwa firman itu adalah air yang memuaskan. Firman adalah air yang menghidupkan. Firman adalah air yang adalah roh yang akan memimpin kehidupan kita. Jadi firman itu sebetulnya memimpin doa kita juga. Kalau doa kita cuma minta-minta, itu bukti kalau doa kita itu belum dipimpin oleh roh, belum dipimpin oleh firman. Nah, tapi kalau kita, oh aku baca firman kok, aku rajin kok, aku apal ayat kok, tapi ternyata firman belum mengubah kehidupan kita, itu berarti kita baca firman baru sampai di sini doang, belum nyampe ke sini, belum kita hidupi, belum kita hayati, tapi kita apal gitu. Kita membaca firman hanya sekedar apalan doang. Nah kalau begini kita akan jadi kayak ahli Taurat, orang Farisi, apal firman tapi tidak menghidupi, tidak menghayati, tidak percaya bahwa di dalam firman itu adalah kekuasa Allah, tidak percaya bahwa firman itu adalah Allah, kekuatan Allah. Baca firman tapi mandek di sini, nggak menjadi tidak menjadi terang untuk kehidupan kita. Itu kayak orang Farisi, ujung-ujungnya akan kita menjadi sombong. Aku tahu kok ayat ini, aku tahu kok firman ini, aku tahu latar belakangnya kayak begini, aku tahu siapa yang menulis, aku tahu ini kenapa ditulis. Akan menjadi sebuah kesombongan, tetapi tidak mengubah kita dari dalam. Ingat, lahir baru bicara tentang perubahan dari dalam. Firman harusnya mampu untuk menolong kita menekan hasrat negatif kita. Apapun hasrat negatif itu tadi. Gitu. Tapi kalau firman hanya mandek di sini, dia tidak akan mengubahkan kita. Jadi kita memang harus benar-benar belajar untuk menghidupi firman itu tadi. Biar firman bukan mandek di sini, tapi firman bertahta di tempat di mana dia seharusnya berada. Biar kita pun diubahkan oleh dia. Agar kita mampu menekan hasrat kita. Kalau kita cuma pelayanan-pelayanan doang juga, gitu. Tanpa firman, kita akan jadi seperti itu Marta, bukan kayak Maria. Maria kan Marta kan juga dekat sama Yesus. Nggak salah loh dia melayani Yesus pada waktu Yesus datang bertamu, nggak salah. Tapi karena dia tidak mengerti isi hati Yesus, maka pelayanan dia menjadi sesuatu yang kurang tepat. Pelayanan yang kurang tepat, ujung-ujungnya apa kayak Marta? Ngomel, komplain. Tuhan, aku udah capek gini. Zaman itu kan nggak ada microwave ya. Kambing harus ngebacok sendiri, kulitin sendiri, potong-potong sendiri gitu. Capek sekali. Dan ujung-ujungnya dia komplain. Tuhan, aku udah capek-capek. Kamu suruh dong si Maria tolongin aku. Kenapa? Karena dia melayani tanpa mengerti isi hati Allah. Nah, teman-teman, kita nggak mau pelayanan kita menjadi sia-sia, kita nggak mau cek diri aja deh. Kalau di dalam pelayanan saya merasa capek, saya merasa dihina, saya merasa nggak diperhatikan, saya merasa pendapatku nggak dihargai, saya merasa kesel pendapatku tidak digubris orang, dan ujung-ujungnya saya komplain, maka sebetulnya yang aku lakukan ini belum sesuai dengan isi hati Allah. Jadi agar kita balance, kita harus tahu isi hati Allah. Bagaimana kita mengerti isi hati Allah? Ya lewat firman. Lewat firman. Karena di situ Allah menyatakan isi hatinya. Maka kalau kita mengerti isi hati Allah, kita tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, kita akan bisa lakukan dengan sukacita. Dan walaupun mungkin pekerjaan itu tidak menjadi sesuatu yang memuaskan, kita tidak akan komplain. Karena kita tahu, ini maunya Tuhan kok. Batasnya cuma sampai segini kok. Ingat, kita bukan dipanggil untuk sukses. Kita dipanggil untuk setia.
Dan kita setia sama pelayanan kita. Kenapa? Karena kita mengerti isi hati Allah. Jangan kita menjadi seperti Marta yang libet sendiri kayak maha hadir, libet sendiri gitu ya, tapi ujung-ujungnya komplain. Jangan kita menjadi seperti si sulung juga yang hilang di rumah Bapak. Si bungsu hilangnya hilang, tapi si sulung dia ada selalu di rumah Bapak. Dia selalu di rumah Bapak. Dia ada makan sama Bapak, kerja sama Bapak, ngumpul sama Bapak, tapi dia tidak mengerti isi hati Bapak. Dia tidak mengerti pikiran Bapak. Ujungnya apa? Komplain juga. Bersungut-sungut, tidak puas dengan keadaannya. Makanya lahir baru lewat air dan roh akan membuat kita puas. Akan membuat kita bisa melayani sesuai dengan isi hati Bapa. Walaupun yang kita dapat mungkin tidak memuaskan, tidak seperti apa yang kita pikirkan, kita akan rasa puas. Kita tidak akan komplain karena kita tahu apa yang menjadi isi hati Bapa. Komunitas juga, dalam berkomunitas. Kalau kita berkomunitas, kita semua berkomunitas di sini, macam-macam. Ada komunitas A, ada komunitas B. Di lingkungan, di paroki, kita juga berkomunitas. Di dalam RT, di dalam keluarga, kita juga berkomunitas. Di dalam kerjaan, kita juga berkomunitas. Tetapi, kalau kita tidak lahir baru, komunitas kita tidak akan menjadi balance. Dan buktinya apa? Kalau komunitas kita antara inner sama aktivitas badan kita tidak balance, di dalam berkomunitas kita pasti berantem. Mau di arisan kek, mau di dalam PA, PD, mau di dalam dewan paroki sekalipun, kalau kita berkomunitas tanpa berpegang pada kelahiran baru yang adalah air dan roh, berpatokan pada firman yang adalah makanan rohani, yang adalah air yang menghidupkan, firman itu tadi, ujung-ujungnya kita pasti berantem. Kenapa? Karena kedaginganku lebih kuat daripada innerku. Jadi aku akan gampang kecewa. Pendapatku nggak didengar, aku ngambek. Aku mendapat sedikit kritikan, aku akan menjadi baper. Bahkan mungkin mutung, bahkan mungkin luka hati, bahkan mungkin terjadi perpecahan. Dan ini sering terjadi gitu. Ini sering terjadi. Kadang-kadang hanya gara-gara konsumsi satu mau risol, satu mau tahu pong, gitu aja bisa berantem. Gara-gara satu mau seragam merah, satu seragam biru, satu mau lagu A, satu mau lagu B, itu aja bisa berantem. Di dalam doa ada yang lupa bawa patung Bunda Marianya, itu bisa berantem. Itu kenapa? Karena tidak ada kelahiran baru, tidak ada kedewasaan rohani. Gitu. Jadi yang lebih ditonjolkan adalah sisi lahiriahnya, tidak punya kekuatan untuk menekan hasrat kedagingan. Karena apa? Karena firman tidak bertahta di tempat seharusnya dia berada. Jadi kelahiran baru seperti yang Tuhan ajarkan pada Nikodemus ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting yang akan membuat kehidupan kita bisa menjadi balance. Dalam hati, dalam tindakan kita, di dalam doa, di dalam firman, di dalam pelayanan, di dalam komunitas akan membuat semuanya itu jadi balance. Memang gesekan-gesekan di dalam komunitas itu pasti ada. Karena sebetulnya lewat itu kita diasah. Tapi kalau semua berpegang pada kelahiran baru, berpatokan pada firman, semua akan menjadi tahan banting. Akan menjadi introspeksi diri sendiri. Punya kerendahan hati untuk diputuk. Oh ya, saya harus ngalah. Oh ya, saya harus diam. Oh ya, saya harus mengampuni duluan. Oh ya, saya harus nyapa duluan. Tapi kalau tidak ada kelahiran baru, tidak berpatok pada komunitas, akan menjadi anduk yang nongol. Kenapa saya harus mengalah sama kamu? Kamu mau berantem sekarang? Kenapa kamu ngatur-ngatur? Kita bisa introspeksikan aja untuk diri sendiri. Pergesekan di dalam komunitas itu wajar. Tapi kita harus tanggapi kalau kita sudah lahir baru, kita pasti bisa tanggapi itu tadi dengan kedewasaan. Tidak menjadi sebuah emosi, tapi menjadi batu asah untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik lagi. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, ayat ini adalah peneguhan. Kalau kita lahir baru,
kita adalah ciptaan baru, bukan renovasi. Bukan renovasi, tapi baru. Yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang karena kita adalah ciptaan baru. Galatia 4 ayat ke-6. Ini buat kita cek diri sendiri ya, apa saya sudah jadi baru seperti Nikodemus. Ayat 4, Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak Allah, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Ingat teman-teman, tadi Kejadian 5 ayat 3 sebenarnya sudah menggambarkan kalau kita lahir itu udah bawa dosa asal. Jadi sebenarnya roh kita itu udah mati. Tapi oleh karena rahmat Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kita diberi roh lagi, sehingga roh kita mengalami kehidupan lagi, maka sekarang kita punya roh baru. Kita adalah ciptaan baru. Kita punya roh baru. Dan roh baru yang ada di dalam kita, ini adalah Roh Kudus. Adalah Roh Kudus. Oleh roh anak itu tadi, kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Bukan karena hebat kita, bukan karena pelayanan kita, bukan karena apa, tapi karena keselamatan yang sudah kita terima dan kita pertahankan di dalam kelahiran baru oleh air dan roh. Maka roh yang ada di dalam sini menuntun aku untuk memanggil dia Bapa. Oleh roh itu kita bisa berhubungan lagi dengan Bapa. Ingat ya, Allah adalah roh. Kalau roh kita mati oleh dosa, maka saya tidak bisa berhubungan dengan Allah yang adalah roh. Tapi karena kelahiran kembali, saya jadi punya roh lagi. Karena saya sekarang punya roh lagi, saya bisa memanggil dia Bapa. Ada roh untuk berhubungan dengan roh Bapa. Itu kelahiran kembali. Kita sudah tahu bahwa aku nggak catat aja deh. Titus 3 ayat 4 dan 5, Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu bicara bahwa perbuatan kita tidak menyelamatkan, tapi hanya oleh kasih karunia Allah. Hari ini kita mengalami kelahiran baru. Perbuatan baik kita, donasi kita, aktivitas rohani kita tidak menyelamatkan, tapi kasih karunia Tuhan membuat kita hidup lagi punya roh. Dan kelahiran baru kita membuat kita mampu mempertahankan keselamatan itu tadi. Karena apa? Karena ada roh Allah hidup di dalam aku. Makanya air dan roh itu penting. Dan itu kita buktikan dengan menghidupi firman. Jadi cerita Nikodemus ini yang harusnya setiap kita alami. Setiap dari kita harus menjadi Nikodemus zaman ini. Di mana mungkin di awal-awal kehidupan kita ragu-ragu, kita takut. Kayak Nikodemus, dia takut dulu. Untuk ketemu Yesus, dia harus ketemu malam-malam. Kenapa? Mungkin pagi memang dia sibuk, tapi selain itu sebagai orang Farisi, sebagai ahli Taurat, yang teman-temannya semua against Yesus, melawan Yesus. Tapi hati Nikodemus terpanggil untuk menjawab panggilan Yesus, maka itu membuat dia bergerak untuk mencari Yesus, ketemu dia, walaupun harus ngumpet-ngumpet malam-malam, Tetapi ternyata setelah mendengarkan Yesus dan mengalami Yesus sendiri, dia berubah. Dan perubahan apa yang dia lakukan? Itu terbukti di Yohanes 7 ayat 45. Itu cerita pada waktu Yesus Yesus mulai menghadapi pertentangan itu. Yohanes, aku salah catat ayat. Ada satu ayat yang bilang, coba tolong Vita kalau bisa cariin, bilang Nikodemus bela Yesus.
Jadi waktu itu Yesus mulai didakwa oleh orang-orang dan ada satu ayat yang bilang Nikodemus membela Yesus. Itu bukti dia berubah. Orang yang ketemu Yesus pasti berubah. Orang yang ketemu Yesus pasti berubah. Dan perubahan Nikodemus adalah dia yang tadinya ketemu ngumpet-ngumpet karena takut dia juga ditangkap, dia juga didakwa oleh teman-temannya Farisi dan Taurat. Sekarang dia berani bela Yesus di depan umum. Saya lupa babnya berapa, pokoknya ayatnya 45. Lalu bukti lagi, Yohanes 19 ayat 39. Pada waktu Yesus mati, disalib, yang menurunkan dan minyakin Yesus, lalu kuburin Yesus, itu termasuk Nikodemus. Nikodemus ada untuk minyakin dia, lalu kuburin Yesus. Jadi itu bukti dia berubah. Jadi Bapak dan Ibu, kita pun juga harus membuktikan diri seperti Yesus. Seperti Nikodemus. Kalau saya sudah berubah, saat lahir baru, saya pasti berubah. Saya yang tadinya penakut, saya yang tadinya against Yesus, saya yang tadinya mementingkan hasrat kedaginganku sendiri, sudah berubah. Saya berani bela Yesus, saya berani setia, saya berani untuk mempertahankan Yesus. Bahkan membela Yesus di depan umum. Membela bukan dengan perkataan kita, tapi dengan tindakan kita. Bagaimana kita menunjukkan bahwa saya adalah anak yang memang layak untuk memanggil dia, ya Allah, ya Bapa. Biasanya kalau baptisan itu ditandai dengan nama baru kan? Setiap kita dikasih nama baru. Demikian juga orang-orang di zaman Yesus, perjanjian lama, orang yang ketemu Yesus ditandai dengan perubahan nama baru. Kayak Simon jadi Petrus, Abram jadi Abraham, Yakub jadi Israel, Sarai jadi Sarah. Nah, nama baru ini sebetulnya adalah gambaran dari manusia baru yang sudah berubah. Ini yang harus Anda dan saya alami. Seperti Nikodemus. Berubah dari dalam. Saat kita berubah dari dalam, maka action kita mengikuti. Action kita bisa aja kayaknya baik, kayaknya lingkaran kita nyambung. Tapi Tuhan tahu hati kita. Dan Tuhan lebih peduli hati kita, keselamatan roh kita, daripada action kita. Tapi kalau roh kita yang berubah duluan, inner kita berubah duluan, maka action kita akan bisa mengikuti dengan balance. Bagaimana saya berdoa, bagaimana saya berkomunitas, bagaimana saya berpelayanan, bagaimana saya menikmati kehidupan bersama dengan firman itu tadi. Tapi kalau saya tidak meresponi panggilan Tuhan, yang terjadi adalah Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Kenal Allah, tapi lapar rohani, kurang pengenalan. Hosea 4 ayat 6, saya sudah sering baca ayat itu. Umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Kenal, tapi kurang kenal. Dan itu membawa pada kebinasaan. Kenal sama Allah, tapi tidak meresponi. Gak bisa mengucap syukur. Pikirannya pikiran sendiri. Tidak bisa menekan hasrat. Hatinya menjadi sia-sia. Tetap aja gelap. Padahal kenal Allah. Tapi ternyata dianggap juga memberontak. Karena hatinya tetap gelap. Kita tidak mau hal ini terjadi pada kita. Jadi, bagian kita berjuang untuk mempertahankan keselamatan. Lahir baru di dalam air dan roh. Itu bicara bagaimana kita bisa menikmati dan menghidupi relasi kita dengan Allah yang adalah firman yang hidup. Dan itu akan memuaskan tubuh rohani kita dan akan memimpin kita untuk bisa sampai pada ujung nanti dengan selamat. Kenapa? Karena pikiran Allah, karena firman Allah itu adalah pikiran Allah. Jadi saat kita lahir baru, kita makan firman, ini bukan ke sini, tapi ke sini. Kita makan firman, kita memasukkan pikiran Allah, kita memasukkan isi hati Allah ke dalam hati kita. Terus. Ke hari demi hari, kita pasti diubahkan, makin diubahkan.
makin diubahkan. Nggak mengeluh lagi, nggak gampang ngutung, nggak fokus pada diri sendiri, nggak gampang baper, nggak egois lagi, bisa menerima kekurangan orang lain, bisa juga menerima kelebihan orang lain, bisa menerima keadaan diri sendiri apa adanya. Itu karena kita memasukkan pikiran Allah. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Dikit lagi ya teman-teman. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Tuh, minuman rohani, air rohani. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Siapa? Batu penjuru itu adalah Tuhan. Dan batu karang itu adalah Kristus. Batu karang itu adalah Kristus, jelas. Tadi udah kita baca berulang-ulang bahwa Yesus itu adalah air hidup. Jadi kita bisa rasa puas. Dan pada saat kita dipuaskan oleh batu karang, air hidup itu tadi yang adalah Yesus, yang adalah firman, saat itu juga pikiran kita, oh, kok nggak ada yang kasih tanda sih, aku baca ayat yang salah nih. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Ingat teman-teman, hal yang sering membuat kita jatuh adalah hati dan pikiran kita yang hanya terpaut pada dunia atau terpaut pada diri sendiri atau terpaut pada hasrat kedagingan kita. Tapi kalau kita lahir baru, maka kita akan berjuang untuk menekan hasrat kedagingan itu tadi, untuk menepis apa yang menjadi populer oleh dunia. Dengan cara apa? Dengan cara memakai senjata kuasa Allah. Senjata kita bukan senjata duniawi, of course, tapi senjata kita adalah kuasa Allah. Yaitu apa? Firman. Firman itu adalah senjata rohani. Efesus 6 ayat 11 bilang, firman itu adalah pedang roh. Jadi senjata kita itu adalah senjata rohani, dan salah satunya adalah firman. Firman itu adalah pedang roh. Sebagai pedang roh, maka firman itu sanggup untuk merobohkan setiap siasat, setiap keangkuhan, setiap pikiran-pikiran yang menentang pengenalan akan Allah. Pikiran-pikiran dan hasrat kemanusiaan kita akan dikalahkan oleh pedang roh itu tadi. Yang adalah firman. Itu sebetulnya musuh terbesar kita kan? Hasrat pribadi, pikiran-pikiran pribadi, hasrat-hasrat keduniaan kita yang sering muncul untuk menarik kita melakukan dosa. Itu lagi. Tapi bila kita lahir baru di dalam air dan roh, dan kita terus mengkonsumsi firman sebagai air yang hidup, ternyata firman itu berfungsi juga sebagai senjata yang melawan hasrat kedagingan kita, pikiran-pikiran dunia kita. Ayat terakhir, Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Manusia baru yang sudah lahir baru, dia pasti diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi air hidup. Dia sudah dihidupkan oleh Roh Kudus. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri, tapi lahir baru oleh air dan roh adalah pilihan kita.
Dan bila kita memilih untuk lahir baru di dalam air dan roh, kita harusnya bisa menikmati firman, menghidupi firman itu tadi, dan memenuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus lewat firman Allah. Di situ kita akan diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Kita akan hidup di dalam kasih. Kita akan bisa menekan hasrat-hasrat kedagingan kita. Dan setiap action lahiriah kita adalah karena dorongan roh yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan membuat kehidupan kita bisa menjadi balance. Semoga menjadi berkat. Oke, seperti biasa, kalau ada yang bertanya, boleh tanya dulu. Lalu kita akan tutup. Nanti Ivan akan pimpin dengan Mazmur 23, Yohanes 15, seperti biasa. Lalu mungkin screen-nya ada doa syafaat, atau teman-teman yang mau berdoa syafaat bisa langsung juga secara spontan. Oke, Mazmur dulu ya. Mazmur dulu ya. Baru kita doa syafaat ya. Bingung semua ya. Kayaknya pengajaran lahir baru, manusia baru itu memang bukan sesuatu yang sederhana. Tidak apa, walaupun kita belum bisa mencernanya, tetap kita harus berusaha untuk mencerna. Atau kita doa syafaat dulu aja kali ya. Doa syafaat dulu aja ya. Screen-nya mau pimpin doa syafaat? Oh ya, boleh sis doa syafaat yang kita kumpulin sama-sama ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas siang hari ini. Kami boleh menerima pengajaran untuk menjadi manusia baru. Bapa, pimpin hati kami agar apa yang sudah ditabur oleh si Sheila firman-firman-Mu benar-benar menggugah hati kami, sehingga apapun yang terjadi di sekitar kami tetap berfokus padamu, dan kami tetap bertekun untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, sebagai satu komunitas, kami mau panjatkan doa-doa berikut ini, doa-doa dari rekan kami, sahabat kami, yang kiranya penuh ucapan syukur dan juga memohon pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur karena beberapa paroki telah dibuka sehingga kami dan umat pada umumnya boleh menerima tubuh Kristus secara sakramental. Kami juga mengucap syukur atas bayi dalam kandungan Vita yang semakin sehat dan kiranya Tuhan boleh menjaga hingga proses kelahiran berlangsung selamat. Kami juga mengucap syukur atas visa residen permit yang telah diterima oleh Sis Anastasia Sinta. Kami juga mengucap syukur atas bimbingan dan kasih-Mu atas keluarga Sis Uca. Semoga bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak mereka, Nathan dan Nicole, selalu setia dalam Yesus. Dan mohon agar Niko bisa kembali kepada Yesus dan Gereja Katolik. Kami juga mengucap syukur atas kesembuhan Yohanes Pandito dari leukemia. Kiranya belas kasih Tuhan terus menyertai, sehingga terus sehat dan semakin dekat dengan Kristus. Bapa, bersama ini kami juga mohon untuk para pemimpin bangsa Indonesia, Pak Jokowi, para menteri dan para gubernur, para pimpinan gereja, Paus Fransiskus, kardinal kami, Ignatius Kardinal Suharyo, para imam, diberikan roh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan dalam pengambilan setiap keputusan, sehingga selalu mengingat kepentingan dan kesejahteraan orang banyak, serta selalu mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa-bangsa. Kami juga mohon agar keluarga besar kami yang tergabung dalam pendalaman Alkitab Living His Words yang dipimpin oleh si Sheila dan komunitas Thomas diberi kesehatan, hikmat kebijaksanaan,
berkat rohani maupun jasmani, sehingga di masa sulit tidak satu orang pun dari kami meninggalkan Engkau, dan ketika kami dalam masa jaya, terang kemuliaan-Mu terus bersinar sehingga orang makin takut akan Tuhan. Kami juga mohon diberikan jodoh untuk rekan-rekan kami yang belum mendapatkan jodoh, untuk David, untuk Bernadetta Yorita, untuk Valen, untuk Sinta. Bapa, kiranya Engkau menolong mereka supaya bisa dekat dengan teman yang menjadi kehendak Bapa agar mereka bisa membentuk keluarga Kristiani yang sejati. Kami juga berdoa untuk kakak tercinta David dan mereka yang sangat mendambakan keturunan. Kiranya Bapa berbelas kasih, memberikan banyak kerahiman dan belas kasih untuk mereka semua, sehingga boleh mendapatkan keturunan. Kami juga mohon kerahiman ilahi untuk Papa Sisvenita, agar beroleh damai kekal abadi di surga. Kami mohon rekan-rekan kami yang saat ini terdampak karena COVID bisa mendapatkan bisnis yang baru, usaha baru, pekerjaan baru, khususnya rekan-rekan Sandy, Lucia, dan Jenny. Bapak, tak lupa kami mohon untuk jiwa-jiwa yang meninggalkan Kristus, seperti Canisius Dudit, agar mereka mempunyai damai sejahtera, sehingga bisa membawa keluarganya untuk mengenal dan jadi pengikut Kristus dan kembali menjadi pengikut Kristus yang lebih kuat dari sebelumnya. Kiranya rahmat dan belas kasih-Mu juga turun atas Yorita dan Yosafat. Berkali-kali rencana pernikahan mereka tertunda. Bapa, apabila ini memang kehendak-Mu, berikanlah mereka jalan dan kemudahan agar mereka bersatu dalam pernikahan Katolik yang penuh kasih. Bapa di surga, kami juga mohon untuk anak-anak kami yang masih remaja, seperti Karina dan anak-anak lainnya yang menghadapi masa remaja penuh tantangan dan cobaan, terutama karena pada saat ini online begitu banyak aktivitas mereka yang terhalang. Namun di satu sisi, internet merupakan dunia yang sangat banyak sekali hal-hal baik yang berguna maupun yang sifatnya sampah. Kiranya Bapa melindungi mereka semua agar mereka sungguh memilih hal-hal yang berguna bagi diri mereka. Kami juga mohon agar pekerjaan yang sudah lama dirintis oleh suami Sisati dengan United Nations dapat selesai pada waktunya. Juga untuk tim Raja Wali diberikan rahmat ketika masa-masa sulit ini agar usahanya tetap dapat berkembang. Juga untuk si Sheila, anak dan keluarganya berkatilah agar kasih cinta-Mu senantiasa menyertai keluarga mereka, dan terutama si Sheila, agar Kau terus-menerus tumbuhkan semangat dan juga perjuangan untuk terus menjadi pewarta yang baik, memberitakan firman-Firman-Mu, dan juga mampu menggarap ladang-ladang hati yang telah Kau taburi firman-Mu. Bapa, doa-doa ini kami satukan dengan pengorbanan Kristus yang telah wafat di salib. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silahkan Bro Ivan disambung dengan Mazmur. Kita lanjutkan dengan Mazmur 23. Mari Bapak Ibu kita siapkan Mazmur 23. Tuhan, gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah
pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Mari kita lanjutkan dengan doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berkumpul dengan fasilitas online meeting ini. Walaupun kami tidak berkumpul dalam satu tempat, tapi hati kami berkumpul dan bersatu untuk memuliakan-Mu. Melalui materi Nikodemus yang dibawakan oleh Gisela, kami dipahamkan bahwa kami harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Semoga kami semakin bertumbuh, terberkati, dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Sisela, Bro Ivan. Oh ya, ada pengumuman ya dari Bro David. Ya, pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama, total kolektif atau persembahan selama 3 minggu sebesar 1,5 juta dan telah kita salurkan untuk sebesar 1 juta untuk rekening pelayanan komunitas Thomas, 500.000 juga untuk rekening komunitas Thomas untuk pelayanan dan bantuan kemanusiaan. Tuhan memberkati semua kemurahan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, program ASAK Ayo Sekolah Ayo Kuliah Paroki Blok B Yohanes Penginjil masih membutuhkan dana karena masih ada yang belum dapat orang tua asuh. Untuk itu, keuntungan dari penjualan laksana, makaroni, dan pastel tertutup akan diberikan kepada program tersebut. Bagi Bapak Ibu yang berkenan menyumbang, dapat berpartisipasi dengan membeli harga dengan ukuran personal size Rp75.000. Untuk pemesanan dapat Bro David, suaranya hilang, Bro David. Ya, sudah muncul Bu, maaf. Oke. Ya, pengumuman untuk minggu ini Bapak Ibu. Yang pertama, total kolektif atau persembahan kasih selama 3 minggu sebesar 1,5 juta dan telah disalurkan sebesar 1 juta untuk rekening pelayanan komunitas Thomas dan 500.000 untuk pelayanan dan bantuan kemanusiaan di rekening komunitas Thomas juga. Tuhan memberkati semua kemurahan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, satu program ASAK, yaitu Ayo Sekolah Ayo Kuliah Paroki Blok B, membutuhkan dana karena masih adanya yang belum dapat orang tua asuh. Untuk itu, keuntungan dari penjualan laksana, makaroni, atau pastel tertutup akan diberikan ke program tersebut. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk berpartisipasi menyumbang, dapat membeli dengan harga personal Rp75.000. Untuk pemesanan dapat menghubungi langsung Ibu Grini.
Dan yang terakhir, kolekte atau persembahan kasih dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Grini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman minggu ini. Thank you, David. Thank you, Ya. Bro David. Yo. Thank you, Sis